Sit by myself, talking to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me ya guys ya di channel Via Kagami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala ali Muhammad amma ba'd. Yo, kali ini gue akan memulai podcast sesi lagi ya guys ya. Dan kali ini gue mengundang bintang tamu untuk membahas pembahasan kali ini ya. Langsung perkenalkan siapa namanya, dari mana asalnya, umur berapa, dan pekerjaannya apa. Silahkan. Waduh, subhanallah. Ayo kenalan dulu. Ya, udah. Waalaikumsalam. Halo semuanya, nama saya Baru Imi. Saya asli orang Surabaya. Untuk pekerjaan sih mungkin ini sih freelance gitu, kayak bekerja bebas. Ya. Apa aktivitas sekarang? Apa selain bekerja juga kuliah juga Mas Bahrul ini? Untuk saat ini sih masih, kan karena saya sudah sudah fokus lah, untuk kan ini juga sudah semester 2. Ya. Jadi ya mungkin fokus kuliah dulu. Untuk masalah pekerjaan sih itu paling nomor berapa gitu, 2 atau 3 gitu. Oh ya. BTW ini aktivitas kesehariannya apa nih kira-kira di rumah Mas Bahrul ini? Kalau aktivitas sehariannya sih, ini kan saya lagi kuliah ya. Ya. Selain nggak hanya kayak mengikuti kuliah ya segitulah pada umumnya mahasiswa, tapi juga kalau semisal ada orderan gitu ya kadang saya kerjain gitu kan, karena saya freelance desain gitu. Walau sekarang sudah nggak gimana ya, kayak cerami dulu sih. Itu apa itu yang didesain sama Mas Bahrul tuh? Kalau desain sih lebih kebanyakan di ilustrasi, atau enggak desain kayak infografis gitu. Cuman untuk mencari pasarnya sih, kalau ilustrasi kadang cari kayak gimana ya, kayak collab gitu, collab sama beberapa ya studio gitu. Tapi nggak hanya ilustrasi sama infografis juga, tapi ya kadang fotografi juga gitu. Oh, sempat diajak collab juga berarti ya sama beberapa studio yang ada di Surabaya ya Mas ya? Kalau untuk ngajak collab sih pernah dulu. Kalau untuk fotografi itu di studio namanya Prime Studio, tempat Ya. fotografi di daerah itu Taman Jemur ya. Itu BTW itu kembali ke masalah itu tadi ya, kayak sketch ya. Ini Mas Bahrul kan bikin sketch gitu. Berarti sering ya dapat pesanan fan art gitu. Waduh, kalau saya bukan kalau masalah jual kayak ilustrasi ya, Iya. saya nggak lebih ke fan art gitu. Saya ilustrasinya ya saya buat sendiri gitu, dari saya sendiri, nggak dari orang lain terus saya buat meniru dia gitu, meniru karakter dia, enggak. Saya membuat karakter sendiri. Oh, murni gambar sendiri ya berarti ya. Maksudnya imajinasi dari kepala gitu. Oh. Ya imajinasi sendiri. Kalau untuk fotografi sendiri itu awal ceritanya tertarik di dunia fotografi itu bagaimana sih ceritanya? Itu yang ngajak pertama kali siapa tuh? Kalau dunia fotografi sih ya karena itu sih. Awalnya dulu itu pernah diajak. Diajak gimana tuh? Ya pernah diajak itu kayak gini ya. Iya. Kamu kok kalau ngefoto saya kok jelek amat, sedangkan aku ngefoto kamu lo bagus. Nah itu awalnya diajak gitu. Kalau untuk ilustrasi sih mungkin karena ya memang dulu SMA sih agak gimana ya, nakal ya. Iya. Coret-coret tembok gitu.
Oh, berarti sering gambar graffiti di tembok-tembok jalan tol kayak gitu ya? Iya dulu, itu dulu SMA. Ya Oh, walau sampai sekarang sih sudah, kalau sekarang sih sudah jarang gitu. ya tapi ya maklum Malah ya bro, Mas ya, dicat bro. masa muda berkreasi itu ya wajar ya Mas ya. Oh wajar kalau itu. Berarti Kan Mas Bahrul sendiri berkreasi kan ya, gimana gimana? berarti Mas Bahrul sendiri ini menggeluti dunia fotografi dan dunia ilustrasi ini sudah sejak lama ya, sejak SMA ya. Ya kalau itu sih sudah sejak lama sih, sejak SMA. Ya ya ya. Dan untuk kuliah Mas Bahrul sendiri itu masuk di jurusan apa? Juga apa jurusannya nggak jauh-jauh dari seni seperti itu? Nggak jauh-jauh amat. Kan karena saya jurusan di desain sih. Ya ya ya. Itu yang sering dikerjakan itu ilustrasinya itu kayak menggambar sketsa wajah seperti itu ya Mas ya. Kalau untuk ini untuk sekarang apa dulu-dulu? Ya untuk dulu-dulu dan saat ini gitu. Kalau dulu-dulu sih lebih lebih kebanyakan sih kayak gambar kartun gitu. Tapi semenjak masuk ya kuliah desain gitulah, lama kelamaan ya gambar realis gitu. Cuman ya untuk sekarang sih nggak itu sih apa kayak mana ya. Kalau gambar realis sudah bosen saya. Oh gitu. Akhirnya ya kembali lagi ke kayak gambar kartun gitu. Balik ke awal lagi ya berarti ya. Oh. Lah untuk gambar realistik sendiri itu Mas Bahrul ini itu pakai sketsa hitam putih atau pakai cat kanvas gitu yang berwarna. Kalau itu sih lebih ke itu kayak apa ya, kayak sketsa lah hitam putih pakai pensil gitu. Hmm, ya ya ya. Tapi untuk cat sendiri sudah menguasai ya Mas Bahrul ini ya. Apa ya, kalau masalah cat itu ya menguasai, cuman nggak seberapa jauh gitu kan. Karena kan saya backgroundnya kan anak desain bukan anak seni rupa gitu. Hmm. Oh ya, kalau kembali ke desain lagi ya, kan kerjaan freelance-nya Mas Bahrul ini kan desainnya. Itu selain ilustrasi itu Ya desain apa lagi kira-kira? Kayak misalnya kan ada orang-orang tuh desain banner, edit foto, cetak foto dan sebagainya, banyak lah. Nah ini untuk Mas Bahrul sendiri ini selain apa, ilustrasi apa aja tuh? ini kalau untuk sekarang sih lagi ini juga sih, saya juga menggeluti di dunia infografis gitu, kayak buat informasi gitu, Hmm, desain informasi. itu kayak bikin poster-poster atau pamflet kayak gitu Mas? Kayak gimana ya, ya itu termasuk, cuman Termasuk? saya lebih ke kayak buat berita gitu, kayak jurnalistik gitulah. Oh, berarti Mas Bahrul ini selain desainer juga menekuni bidang jurnalis seperti itu ya Mas ya? Ya karena gimana ya, kayak seru gitulah kalau dijalani gitu. Itu tingkat kesusahannya menekuni bidang seperti itu tuh bagaimana sih? Untuk tingkat kerumitannya, terus enaknya bagaimana kalau menggeluti bidang itu? Kali aja penonton via Kagami penasaran nih, bisa dijelasin. Kalau untuk di kan setiap desain kan ada beberapa bidang ya. Contoh kalau fotografi ya, fotografi itu kesulitannya di ini mengatur model. Itu satu. Hmm, Kalau yang ilustrasi itu bingungnya itu ini apa apa tuh? ya, kayak masalah mood gitulah. Kayak kadang Oh, kan mood itu kadang stabil kadang enggak gitu ya. oh iya ya. Jadi kadang-kadang males, Kan mungkin kadang-kadang pengen gitu ya, males nggak gitu lah. menentu lah. Oh, kayak gitu ya. Ya kayak tahu ya, kayak kamu sendiri kan ya pernah gitulah gambar-gambar kok moodnya nggak enak gitu ya, nggak gambar gitu. Oh Kalau moodnya iya, enak ya gambar gitu. oh iya ya. Saya juga mengalami Sama seperti terus itu. kalau semisal ya kalau semisal sudah digambar gitu, ini gambaran mau bakal diapain, masa dipajang apa dijual gitu.
Masa dibuang ke tempat sampah gitu. Waduh. Pernah dulu dibuang, saya buang ke tempat sampah karena jelek gitu. Oh, Akhirnya nggak buat lagi. oh pernah. Kalau untuk pernah, kalau untuk di kalau untuk di bidang infografi sih lebih tepatnya mikir konten gitu, mikir apa ya, mau apa yang diangkat untuk ke para penonton gitu. Ya ya. Kayak topiknya gitulah. Itu cari tema sendiri tuh kira-kira susah apa gampang sih menurut Mas Bahrul sendiri? Wah, susah bro. Susah cari inspirasinya itu. Bikin tema itu susah. Hmm, Bikin tema itu kalau saya ya pribadi, iya, kalau membuat sebuah karya ya, iya. nggak hanya di infografis, ilustrasi atau foto ya. Bikin tema satu saja itu bisa 1 minggu atau enggak 3 hari atau enggak 1 minggu gitu. Masa sih cari inspirasi Buat aja karyanya, bisa sampai 3 minggu karyanya gitu? itu yang malah yang cepet. Oh, enggak, maksudnya cari inspirasi masa bisa sampai 3 minggu gitu? Apa selama itu mikirnya gitu? Ya gimana ya kan, namanya juga apa ya, kan kita membuat karya ya, kita kan ya juga memikirkan gimana caranya agar karya kita itu kayak dapat peminat gitulah bagi yang melihat karya kita gitu. Satu, yang kedua, terus kayak yang kedua ini karya ini layak apa enggak gitu buat para penglihat gitu, para audiens gitulah, layak apa tidak gitu. Makanya itu yang membuat saya agak lama gitu. Jadi memang dipertimbangkan matang-matang sekali ya. Jangan sampai kayak maksudnya kayak penonton ini kecewa dengan karya kita seperti itu ya Mas ya. Iya sih kalau itu. Dan Hmm, saya ya kan walaupun nggak apa-apa sih lama, tapi ya dinikmatin aja lah. Sekalian juga belajar gitu. iya. Intinya nikmati prosesnya aja ya Mas ya. Oh iya, kalau kan nggak ada di dunia ini yang instan. Mie Oh aja iya. yang instan aja. Itu dimasak Proses. dulu. Ya memang orang sekarang itu memang kebanyakan ya Mas ya, kepenginnya itu mereka itu langsung sukses gitu, ingin bekerja enak, tetapi tidak ada usaha itu, hanya intinya apa ya, hanya menjagakan temannya seperti itulah, tidak ada usaha tersendiri gitu. Memang seperti itu kita lihat. Ya sih Oh kalau itu. iya, balik lagi ke topik itu. Ya, Mas Bahrul sendiri ini independen atau ada kru kali aja yang membantu? Halo? Terkadang gini sih Gus. Iya, Terkadang gini sih. Kalau semisal kan ya saya punya project besar gitu ya. iya. Kan saya ya juga nggak pelit-pelit gitu sama temen gitu. Hmm, Nggak pelit-pelit sama temen gitu lah. Kalau masalah soal rezeki gitu lah. Kan ya saya juga butuh bantuan ke mereka-mereka. Kadang ya saya buat tim gitu. Buat tim sendiri gitu. Kalau gitu ya. semisal kerjaan ini kayaknya butuh apa ya, kayak gimana ya, kayak gampang gitulah. Agar ada yang Atau bantu enggak ya, gitu. mungkin ini kan cuman proyeknya ini cuman satu doang, saya bisa lakuin sendiri. Kalau semisal ini proyeknya sudah besar gitu atau enggak ya apa ya, kayak butuh gitulah, Iya. ya saya ajak temen gitu buat tim gitu. Hmm. Oh gitu ya jadi ya. Berarti sempet ya ada timnya juga ya, Mas Bahrul ini. Iya sempet, Tapi untuk tapi lebih kebanyakan ke tim sih. oh gitu gitu. Untuk sekarang ini gimana ini? Independen atau masih dibantu sama tim juga? Untuk akhir-akhir ini apa, dibantu sama tim. Hmm. Cuma memang banyak pesanan ya. Sudah enggak sih sekarang, Oh sepi sekarang. sepi ya. Karena gimana ya, bukan hanya karena ya jujur sih, untuk pasar desain di Indonesia itu sangat murah gitulah.
kurang dihargai lah. Kayak gitu ya, Mas. Kalau peminat sih banyak, cuman peminatnya itu minta yang murah. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga cari rezeki lah ya. Iya. Apa adanya gitu. Itu kalau nggak salah itu saya pernah menonton sebuah channel itu bahwasanya memang desainer sendiri di Indonesia itu kurang begitu dihargai. Apa benar begitu? Itu pandangan Mas Bahrul bagaimana menyikapi statement seperti itu? Wah itu ngawur sih kalau ada statement kayak gitu. Kata siapa sih kalau desainer di Indonesia itu nggak dihargai gitu? Nggak dihargai dalam artian justru malah- peminat banyak, tetapi ya itu tadi mintanya harga murah, padahal tidak tahu tingkat kesulitan pengerjaan dari desain tersebut. Seperti itu maksud beliau. Ya saya tidak sebut nama lah ya, karena kita menjaga privasi baik beliau. Bentar. Saya agak miskomunikasi. Kukira ya paham. Iya. Kalau masalah untuk Ya, kalau untuk masalah harga murah sih itu gimana ya? Kan desainer kan ya juga kayak gimana ya? Kan ada pelanggan sih minta, "Bang, desainin logo dong," tapi saya hargain semisal ya harganya 20.000. Iya. Ya saya tetap buat logo itu harga 20.000. Ya nggak sedetail-detail amat gitu. sesuai dengan permintaan pelanggan itu tadi ya Mas ya, menyesuaikan. Iya, cuman nggak sebagus-bagus amat gitulah. Iya. Paling ya minimalis gitu. Karena memang pelanggan mintanya harga segitu. Kalau kita tinggikan kualitas juga nanti kita juga akan rugi tenaga dan waktu juga ya Mas ya. Oh iya, tentu. Kalau semisal pelanggan itu minta harga yang paling mahal ya, kita juga bahkan buat sebuah desain gitu yang kualitasnya itu ya juga mahal juga. Iya bener juga sih. Tapi untuk bisnis desain ini juga lumayan apa ya istilahnya ya. Lumayan cuman paling kita butuh modal laptop saja gitu. Tapi untuk desainnya kan kita paling cari bahan atau apa. Kan itu semuanya kan secara gratis gitu. Paling ya pakai wifi cuman begitu doang ya Mas ya. Saya lebih ke ini sih. Kalau untuk buat desain saya lebih kayak buat sketsa dulu, gambar. Nggak kali aja maksudnya cari Soalnya ya- inspirasinya kayak lihat-lihat di Google atau apa terus Inspirasi. terus kita kayak ubah Kalau- sendiri desainnya kayak gitu. Kalau untuk masalah inspirasi sih ya juga bisa lewat internet. Akan tetapi ya di luar ya juga bisa, semisal di jalan-jalan kan ada itu kayak poster banner itu. Nah itu kita bisa lihat desainnya itu, oh desainnya kayak gini, kayaknya ini bisa tak terapin gitu. Tapi ya nggak boleh sama-sama, nggak apa ya, kayak gimana ya, jangan sampai sama lah kan. Kalau Iya. semisal sama desainnya kan dikira plagiat gitu. Iya. Kan ini yang marak terjadi juga di desain negara Indonesia gitulah. Paling nggak kita harus apa ya istilahnya ya, harus merubah sendiri ya. Maksudnya kalau sekedar inspirasi saja kan tidak apa-apa, tapi untuk karya sendiri ya maksudnya kita harus berpikir sendiri, tidak boleh disamakan 100% ya, seperti itu ya Mas ya. Iya. Paling tidak maksud saya seperti ini, 90%-nya itu murni dari kita lah, paling yang nyontek cuma 10%-nya. Kalau gitu kan nggak apa-apa ya Mas ya. Oh nggak apa-apa. Soalnya di desain itu ada ini sih, ada kayak istilah ATM. Apa tuh? Amati tiru modifikasi. Waduh, keren juga tuh. Amati tiru modifikasi ATM. Aneh kira ATM BRI itu. Waduh, kalau itu ya aneh mau. Aduh. Ya itu ATM dengan berbeda apa ya, kepanjangan sendiri lah, beda arti juga itu. Waduh, tapi masuk juga tuh ATM tuh. Apa tadi apa lupa? Amati tiru modifikasi. Waduh, keren. Jadi ini memang kadang-kadang inspirasinya itu mungkin Mas Bahrul juga melihat karya orang lain juga gitu ya. Untuk membangkitkan apa ya istilahnya? Di otak itu apa namanya, kayak membangkitkan karya kayak gitu ya. Oh iya, itu pasti itu. Ya. Selain menekuni bidang desain sendiri dan fotografi, mungkin ada bidang lain yang mungkin Mas Bahrul tekuni juga.
sih cuman itu doang. Oh iya, ngomong-ngomong untuk bicara bisnis ini ya. Mungkin kedepannya Mas Bahrul rencana menekuni bisnis ini dan mengembangkannya, atau mungkin kalau sudah lulus kuliah Mas Bahrul ingin beralih ke bisnis yang lain. Monggo dijelaskan. Untuk masalah bisnis ya, rencana nih kuliah sih. Iya. Habis kuliah, kayak saya itu pengen buat kayak sebuah studio gitu. Studi apa Ya. tuh? Dan ini kan ya saya masih cari-cari itu sih kayak tim lagi lah. Ya. Soalnya kan ya gimana ya, teman saya kan juga pengen kayak berjalan sendiri lah, nggak pengen sama-sama gitu. Oh, independen juga gitu ya? Saya juga harus memikirkan kalau semisal sama tim itu manfaatnya apa, kerugiannya apa. Kalau semisal sendiri itu manfaatnya apa, kerugiannya apa. Itu satu ya. Yang Ya. pengennya buat studio. Kedua saya juga pengen buat gimana, buat apa ya, produk makanan sih. Kan ini kan lagi menjamur ya, bisnis makanan gitu ya. Iya. Produk makan apa tuh kira-kira yang ingin Mas Bahrul kembangkan ke depan? Dulu sih pernah punya produk makanan, cuman kayak gimana ya, kayak berhenti gitulah karena modal gitu. Produk makanannya itu kalau nggak salah kabin. Jadi kendalanya itu berhenti karena itu tadi ya, karena modalnya kurang seperti itu. Kurang, iya. Apa makanan apa Itu tadi? sampingan saya selain di desain ya itu. Enggak, apa makanan apa tadi? Kabin yang itu loh, bagus kayak apa ya, kayak kamu tahu biskuit nggak yang diisi kayak apa ya, selai gitu terus digoreng gitu. Oh ala, Kabin lah. itu makanan Jawa gitu. Untuk jawabannya atau enggaknya sih saya kurang tahu ya, cuman Oh apa itu? Apa makanan yang biasanya apa di dalam kotak yang apa, kotak makanan yang tahlilan itu? nah, Kan- iya, Oh, iya, di situ. biasanya sih. Oh. Ya, biasanya Iya, kan iya. di kotak tahlilan itu. Soalnya kan saya kalau tahlilan kan, Kayak biskuit gitu kan dimakan. iya saya kalau tahlilan kan kayak dapat biskuit dalamnya ada selai-selai, ini makanan apa ya? Kan ya sering tahlilan kadang. Ini apa, makanan apa ya? Tahu makanannya nggak tahu namanya gitu. Kayak gitu. Iya. Oh, Iya, makanya apa? Oh, ternyata gabin ya namanya. Oh, baru tahu. Jadi rencana memang kedepannya ingin kembali mengembangkan bisnis itu ya, Mas ya. pengennya gitu. Kayak sampingan gitu lah. Ya. Itu BTW itu untuk di pasar sendiri itu harganya berapa itu per biji atau per kotaknya itu? Jajanan seperti itu. Kalau gitu tuh biasanya saya jual 2.000. 2.000. Murah loh. Ya, sebiji. Oh, sebiji 2.000. Oh, kalau 2.000 ya Iya. ya gimana ya? Saya biasanya isinya tuh kayak buat tepat gitu lah, isi satu lusin gitu lah, 12 gitu. Ya kamu kalikan sendiri lah. Iya. Itu BTW Terus itu, saya jualnya itu di sosial media. oh jadi promosi online gitu. Iya. Oh alah, tapi kira-kira yang pesen banyak nggak tuh? Untuk pas dulu itu sih cuman itu teman kuliah aja gitu, tapi tetap saya jual di online. Nggak, kali aja mungkin gini, kayak Mas Bahrul nawari ke pasar gitu, Bu ini ada jajanan gini, kali aja nawarin ke pasar dijual gitu, kayak gitu. Nggak? Untuk nawarin ke ibu-ibu semisal kayak di rumah tangga sih, Ya. saya pernah nawarin, cuman ya gimana ya, kayak gak ada respon gitu. Oh alah, mungkin kurang minatnya masyarakat sekitar mungkin, Mas. Coba tawarin ke tempat yang lain atau ke kecamatan lain gitu. Dan ini juga sih, ya dan ini juga sih saya rencananya juga pingin kayak jual makanan itu sih kayak titip gitu ke warkop gitu, cuman ya karena itu tadi kurangnya modal.
Tapi Mas, kalau saran saya ya, kalau misalnya Mas Bahrul ini memiliki modal yang cukup lah intinya untuk mengembangkan bisnis ini, mungkin Mas Bahrul bisa menawarkan ke warung-warung ya. Ya tidak di tempat Mas Bahrul tentunya, tentunya di warung-warung yang ramai di pinggir jalan gitu. Karena mungkin ini bisa sangat menguntungkan. Dan kira-kira Mas Bahrul sendiri ada arah ke sana nggak kira-kira? Itu malah gimana ya, kayak strategi saya gitu. Oh, strateginya Mas Bahrul seperti itu. Iya, Hmm. kayak cari nama gitu. Nah, itu saya terapin juga di desain kadang. Saya juga apa ya, kayak gimana ya, kayak saya jual jasa juga ke studio lain gitu. Iya. BTW, Mas Bahrul ini kali aja ada nggak pemikiran atau rencana misalnya gabung ke perusahaan, terus habis itu nabung, terus uang tabungan dari kerja itu kalau udah banyak, mungkin Mas Bahrul buat beli tanah, nanti buka usaha di situ, nanti multi usaha semua ada di situ, entah desain, entah makanan yang Mas Bahrul akan rencanakan ke depannya seperti itu. Ada nggak rencana ke situ? Untuk saat ini sih saya lagi nggak apa ya, belum ada rencana gitulah. Saya sekarang sih masih ini kayak Kuliah. ada rencana yang lagi bener-bener penting gitu di depan. Kayak contohnya ini kan Ya ya. ya segitulah. Tapi kalau misalnya Pikiran lah intinya. Tapi kalau misalnya Mas Bahrul sendiri ini kuliahnya sudah usai gitu ya, sudah lulus, mungkin ada rencana gabung ke perusahaan, mungkin gajinya digunakan untuk menabung beli tanah dan buka toko gitu. Kalau itu sih pasti bakalan lah. Kalau itu. Lah untuk saat ini kesibukan selain desain, habis itu apa, fotografi itu apa kesibukan saat ini gitu? Masih ngerjain tugas-tugas kuliah Zoom juga gitu. Ya itu doang sih, cuman itu doang sih. Iya. Kadang. Ya gitu doang tapi banyak ya tugasnya ya. Tapi numpuk-numpuk ya Mas. Iya, bro. Tua. Iya. Ya namanya kuliah ya Mas ya. Soalnya walau saya nggak kuliah kan, tapi sekolah aja itu ngerasain tugas tumpuk-tumpuk itu udah pusing sekali tuh. Apalagi kuliah malah makin pusing lagi. Makanya langsung kerja aja lah gitu. Itu saya juga pernah tuh. Kayak gimana ya? Saya juga punya tugas banyak, deadline-nya cepet. Deadline-nya itu cuma 1 hari. Sedangkan saya itu juga punya orderan gitu. Deadline-nya itu juga 1 hari. Pernah dulu itu tabrakan. Lah itu Dan terus itu cara mengatasi itu gimana? Alhamdulillahnya selesai. Ya. Cuman besoknya saya langsung drop gitu, sakit gitu. Wah, karena terlalu padat dari itu ya. Iya tuh. Ya pernah sih, pernah dulu. Tapi untuk sekarang karena ya mungkin karena pandemi ya di sana ya kadang juga lagi sepi gitu. Kenapa nggak gini aja Mas, dalam artian beralih ke bisnis yang lain aja gitu. Mungkin Mas Bahrul bisa mengamati apa yang laris di masa pandemi ini, apa yang dibutuhkan orang di masa pandemi gitu. Mungkin Mas Bahrul pernah berpikir ke sana gitu untuk melakukan multi bisnis di masa pandemi ini. Untuk itu sih pernah. Cuman ya kembali lagi Gus, modal Gus. Oh ya nggak apa-apa. BTW bentar ya, saya ngumumin ke apa penonton. BTW ya, karena ini bintang tamunya sudah tahu nama asli saya akan mengatakan nama asli saya Bagus Nubrata ya. Ya seperti itu ya. Jadi di sini nggak ada apa istilahnya tutup-tutupan, karena saya itu beda dengan VTuber yang lain ya. Saya ini terbuka sama penonton ya. Jadi saya beda sama yang lain. Seperti itu. Sebelumnya itu tertutup mungkin. Iya. Saya nggak tahu. Iya. Memang saya sembunyikan identitas, tapi kalau sudah terbongkar nggak apa-apa gitu. Karena memang kebanyakan bintang tamu yang saya undang di podcast ini adalah teman-teman saya, teman terdekat dan sahabat juga. Jadi sudah tahu semua identitas saya gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau memang keceplosan ya nggak apa-apa, sekalian saja. Karena saya ini memang nyentrik Mas. Kalau di channel ini ya, saya belak-belakan gitu. Saya belak-belakan umur, belak-belakan tanggal lahir, belak-belakan alamat juga gitu. Apalagi belak-belakan itu sih, kayak nyentriknya itu kayak pembahasannya gitu. Oh iya. Bentar ya. Ini VTuber yang lain kan, ada yang bahas, wah ini
aku kan pernah sih, Iya. kan aku kan kadang ya juga lihat gitu kontenmu gitu. Wah ini pembahasannya wah lucu gitu. Iya. Wah, ini ada yang serius nih. Soalnya kan kalau kebanyakan VTuber lain kan bahasnya cuman kayak have fun aja, kayak ada yang toxic, ada yang cuman apa ngegame dan lain-lain gitu. Kalau saya ini pengen konsepnya beda, makanya ini podcast ini ya saya gunakan untuk mengundang orang dari segala lini dan segala bidang untuk membahas hal-hal yang bermanfaat gitu. Mungkin kali aja membantu teman-teman atau penonton yang nolep ini. Seperti itu. Siap. Ya, makanya kan kemarin itu bintang tamu yang dari Medan itu kan membahas permasalahan tentang politik, isu SARA dan toleransi seperti itu. Karena untuk apa? Untuk membuka wawasan para penonton itu tadi. Agar mereka itu lebih mau membuka pikirannya gitu loh. Ya saya soalnya kan nggak mau kayak ikut-ikutan sama gitu. Kalau sama semua kan malah gimana ya? Malah nggak asik gitu kan ya Mas ya. Harus ada yang beda dikit gitu loh. Ya balik lagi. Iya. Balik lagi ke topik usaha itu tadi ya. Sampai keluar topik kita. Ya. Aduh. BTW tadi sampai mana itu tadi? Yang pertanyaan saya itu tadi arah rencana Mas Bahrul untuk melakukan multi bisnis di masa pandeminya. Pertanyaan itu. Ya, coba jelaskan. Ya itu tadi kembali lagi ke itu sih apakah modal gitu. Iya. Jadi soalnya kan ya iya. Gimana ya bisnis itu nggak langsung apa ya nggak kayak langsung muncul gitulah kayak nge-spawn gitulah ibaratnya kalau di game ya. Iya. Ya kan juga harus ada kayak prosesnya gitu, cari modal dulu gitu. Ya nggak gampang juga kan, saya juga kan terkadang kan ya dapat dari hasil desain juga gitu. Tapi kadang-kadang ada Mas, kayak orang itu memang kebelet pengen buka bisnis itu dia sampai utang-utang sampean. Jadi uang dari hasil pas bisnisnya udah jalan gitu. Jadi pas bisnisnya udah jalan gitu kan, itu uang apa penghasilannya dari usaha itu tadi digunakan untuk membayar hutang-hutang modal dulu gitu. Ada itu teman saya tuh. Jadi intinya dia nggak dapat hasil gitu, karena apa istilahnya ya, dia itu nggak ada modal tapi maksa-maksain pengen buka usaha gitu. Menurut Mas Baru sendiri kayak gitu itu efektif nggak sih? Menurut saya sih nggak efektif karena gimana ya, kalau kayak utang pinjam bank gitu ya kan apa ya, saya itu takutnya itu gini ya, itu tadi buat ngembalikinnya gitu, ngembalikin uang itu tadi hasil pinjaman itu kan masih pinjam ibaratnya. Nah kan saya kan ya juga nggak berani gitu, kalau masalah buat bisnis gitu harus ngutang dulu ya nggak berani juga gitu. Apalagi kalau menghasilkan bunga-bunga seperti itu ya Mas ya, kalau bunganya nambah telat sedikit nambah bunga gitu, itu malah pusing lagi ya Mas ya. Itu saya masih nggak berani gitu. Soalnya ada nih cerita nih ya, biasanya tapi ini bukan bisnis sih, lebih tepatnya kenalannya teman saya itu, dia itu mempunyai cicilan motor, dan cicilan motornya ini telat 3 bulan karena di masa pandemi kan dia dikeluarkan di pekerjaannya, karena waktu 2020 yang lalu itu memang itu kan lagi gencar-gencarnya COVID-19 ini ya, dikeluarkan dari perusahaannya. Akhirnya beliau itu tidak bekerja selama berbulan-bulan itu dan tidak mampu membayar cicilan motor. Akhirnya itu bunganya bertambah dan akhirnya karena tidak mampu membayar, motornya disita dan barang-barang di rumah disita. Itu gimana menyikapi kayak gitu? Batu kalau untuk masalah cicilan ya. Iya. Kayak belum ini sih, kayak masalah kayak cicilan gitu saya belum pernah nyoba sih kalau untuk itu. Tapi ya gimana ya, mau nggak mau ya saya mungkin cari kerjaan lain gitu ya buat bayar cicilan itu tadi gitu. Iya. Cuman ya saya usahakan nggak bakal ngutang gitu, soalnya ya saya takut gitu, takut gimana ya kalau nggak bisa bayar gitu, gimana gitu. Mungkin kalau menurut saya ya, kalau misalnya iya, kalau menurut saya sih nggak masalah utang, asal nggak utang di bank-bank gitu. Kalau saya mungkin kalau utang ke temen nggak apa-apa lah,
Karena kalau kita ingin mengembalikan uang pinjaman yang kita gunakan untuk modal usaha tadi, jadi kita itu masih mampu mengembalikannya dan tanpa ada bunga dan masih ada keringanan gitu. Soalnya kalau di bank itu kan tidak ada keringanan. Iya. Tapi kalau ya temen sih ini sih Gus. Ya nggak apa-apa. Cuman saya takutnya kalau semisal saya itu nggak apa ya kayak lupa gitulah. oh iya ya. lupa utang gitu. Takut itu sih yang saya takutkan itu. Lupa apa pura-pura lupa mas? Apa sengaja memang pura-pura itu biar nggak bayar? Oh enggak ya. Aduh ya Allah. Ya kali aja memang udah pura-pura lupa aja. Wah apa bener aku punya utang bro gitu. Pas ditagih pura-pura lupa gitu. Wah nggak ada duit nih. Ntar nemuin lagi lupa terus. Ditagih di akhirat nanti. Waduh. Wah malah susah tuh kalau malah lebih susah tuh di mahsyar tuh. Di mahsyar nggak ada tipu-tipu. Bener nggak? Ada ya kayak gitu sih. Tapi untuk Mas Bahrul sendiri ini pernah nggak kerja sama pembisnis lain gitu? Yang sama-sama freelance? Kalau untuk kerjasama sih pernah sih. Iya. Terkadang ya dari teman kuliah sih pernah, teman kuliah juga pernah punya ini sih, untuk teman kuliah sih punya bisnis di bidang baju. Itu berarti punya toko pakaian. Tukang desainnya gitu. Oh, kolab gitu ya. Jadi Mas Bahrul itu yang desain baju-bajunya kayak misalnya pesan jaket gitu ya. Mas Bahrul desain ukuran segini, habis itu Mas Bahrul setor ke temennya itu ya. Ya, pernah dulu. Baju apa? Merchandise atau apa tuh? Ya baju-baju apa ya kak? Ya kayak baju pada umumnya gitu. Terus bajunya nanti dijual kayak ke sebuah event thrifting, kamu tahu nggak? Oh iya. Thrifting gitu lah. Terus? Itu pernah. Terus ada lagi kayak temanku itu dianya itu di bidang poster sih bisanya. Nah saya tuh di bagian ilustrasinya, ngerjain di ilustrasinya, pernah kolab gitu, udah sama gitu. Oh ya, balik ke desain baju tadi ya, yang desain baju yang Mas Bahrul sama temennya collab itu tadi itu tingkat kesulitan mendesain baju. Nah, ini yang sendiri, ini yang beda sendiri. Oh beda. Ini yang beda lagi, ya. Terus ada lagi yang kan ini sih, kan saya juga ini teman saya kan juga seorang penulis gitulah, penulis puisi gitu. Nah itu saya juga pernah collab sama dia. Saya di bagian layout bukunya. Oh berarti juga seniman juga ini Mas Bahrul. Dalam artian seniman puisi ya, bukan yang kalau yang art tadi kan kita udah tahu kan. Juga maksudnya nulis puisi. Teman saya. Oh teman. Itu teman saya. Oh teman. Saya desain layout bukunya sama ilustrasi bukunya gitu. Oh. Kerjasama gitulah. Apa temennya sastrawan atau apa tuh? Kuliah sastrawan atau apa tuh? Untuk kuliahnya sih ya itu sih lebih ke kayak jurusan pendidikan bahasa Indonesia gitulah. Tapi dia suka puisi gitu. Iya. Kenapa kok nggak masuk sastrawan aja? Ya nggak tahu, tanya dia gitu ya. Iya kan itu urusan dia ya, ngapain kok ditanyain ya. Ya yang balik tadi ke apa? Ke pembahasan yang baju tadi. Itu saya yang baju di awal loh, baju di awal yang apa? Mas Bahrul collab sama temen itu. Ya. Itu ada yang mau saya tanyain itu tingkat kesulitan desain baju sama desain apa ilustrasi itu sulit mana sih? Soalnya baju kan perlu ngukur juga. Oh ini panjangnya segini lengan. Oh ini nanti ukuran dari kepala sampai perut segini gitu. Itu gimana? Gimana ya baju, untuk masalah baju sih teman saya itu kayak ini, dia itu kayak ambil dari apa ya, kayak baju
baju lusinan gitulah, Kak, konveksi gitulah. Nah itu saya nanti yang bagian desainnya. Nah Jadi cuman gambar kayak logo-logo gitu, Mas. itu di ininya, di peminatnya nanti kalau semisal saya buat ilustrasi untuk baju ini ya, Ya. brand gitu. Nah ini ilustrasi ini bakal ada peminatnya atau enggak gitu. Itu dalam artian itu. Saya kan kadang gini juga sih, pernah tanya ke teman, ini kan kamu mau kerjasama sama saya ya untuk masalah bisnis baju. Nah ini untuk ilustrasinya ini, kamu ini pasarnya lebih kemana, anak muda, anak kecil, apa orang dewasa gitu. Terus untuk yang terus ada lagi anak yang mudanya itu kayak gimana, mungkin lebih ke kayak Jepangan ke, atau lebih ke kayak gimana ya, kayak anak-anak skate lah atau apalah gitu. Itu saya tanyain lagi itu. Berarti harus jelas itu tadi ya, Mas. Iya, ya biar saya tahu juga. Saya untuk buat karya ini saya bakal kayak gimana gitu. Karena kalau nggak sedetil itu, Nah, itu iya. kesulitannya itu. Kesulitannya di situ. Ya, Masalah ya. bajunya sih temanku kayak ngambil dari konveksi gitulah. Oh. Tapi dalam artian gini, selama berbisnis dengan beliau, maksudnya temannya Mas Bahrul ini, itu Mas Bahrul itu dapat komisian dari dia nggak? Kayak dibagi itu hasilnya gitu. Oh, dapat lah kalau itu pasti. Persenan gitu. Soal, Nah, hasilnya sih iya. kayak 50-50 gitulah. Oh, alhamdulillah Mas kalau 50-50. Kalau misalnya Mas Bahrul ya kayak ngerjakan apa? Kayak kan sudah kolab seperti itu, sudah mengerjakan apa yang dia pesan ke Mas Bahrul itu tadi, dan Mas Bahrul sudah mengerjakan itu. Lalu ternyata hasilnya tidak sesuai. Maka ya mungkin rugi kalau menurut saya, tapi ya alhamdulillahnya persenannya rata lah. Saya ngiranya itu ya. Gitu. Soalnya saya ngiranya itu ya Mas Bahrul itu persenannya cuma dapat dikit 15 atau berapa gitu. Dia 95 atau berapa gitu. Mikirnya gitu saya. Enggak. Oh enggak. Ya. Soalnya kan ya teman saya kan ya juga mikir juga untuk keuntungan dia berapa gitu. Gak hanya ya untuk mikir keuntungan saya, dia kan juga mikir keuntungan dia juga. Makanya untuk masalah kayak gitu tuh ya paling 50-50 gitulah. Iya, biar adil lah ya Mas ya, kan kita sama-sama susah juga, sama-sama mikir juga ya Mas ya. Iya. Apalagi mungkin temannya Mas Bahrul juga mungkin apa ya istilahnya, ada kendala juga dalam mempromosikan itu kan juga susah ya, promosi ke konsumen, promosi online, promosi secara langsung. Itu kan juga susah gitu. Kalau promosi online saya bantu. Oh. Karena kolaps ya, saya bantu juga. Oh, saya kira begini, Mas Bahrul hanya khusus mengerjakan desain saja. Maksudnya yang turun ke lapangannya beliau. Saya juga bantu. Oh, Saya bantu desain promosi juga. berarti dalam artian maksudnya Mas Bahrul juga ikut ke lapangan juga. Dalam artian ke lapangan ini bukan harus ke lapangan real ya. Ke sosmed juga bisa itu. Dalam artian kan menawarkan ke konsumen itu tadi. Ya, seperti itu. Oh, ya. Lah itu terus saya mau tanya tuh, kan ada ya beberapa kayak orang gitu, dia itu kalau pesan desain gitu ya, maksudnya gambarin dong, tapi nggak mau bayar, itu gimana tuh nyikapi itu tuh? Cuma pengen gratisan aja tuh. Itu kan namanya Ya, buajingan itu. kalau untuk itu sih saya read doang sih. Ya nggak saya ambil gitu. Kalau mintanya gratis. Iya. Saya ambil. Alasannya kan, Itu kalau teman saya sendiri. iya. Alasannya kan pasti gini Mas. Enggak, kan kalau saya ya biasanya, gambarin dong. Saya mikir kayak gini. Ya bener ya dia temanku, tapi kok enak gitu minta gratisan. Ini gambar kan butuh waktu juga, ya susah juga gitu ya. Nggak gampang kan gambar itu. Tapi kok udah gambarin aja temen sendiri. Cuma modal temen sendiri gitu. Apa nggak jengkel kita gitu? Ya walaupun kita sahabat kan, tapi dalam artian kan kalau caranya seperti itu ya nggak menghargai kita juga, karena kita juga berbisnis seperti itu ya Mas. Saya nggak lebih ke ini sih, kayak jengkel sih enggak. Cuman ya mungkin ya nggak aku perhatiin gitulah. Ya. Soalnya kalau saya sih jengkel. Karena ya, Iya. gimana? Kalau saya sih jengkel, kenapa? Karena
mereka itu nggak tahu dalam artian susahnya mendesain seperti apa gitu, mencari inspirasi seperti apa gitu, hanya modal bikinin saja gitu. Tapi pas udah jadi dikomplain, kok bikinan lu gini jelek ini, padahal nggak tahu prosesnya itu gimana gitu. Tapi dengan seenaknya berbicara itu tanpa menjalani itu tadi fase-fase pengerjaannya itu seperti itu. Itu gimana? Iya sih, kalau itu memang banyak sih. Ya. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Cuman ya, Temennya Mas Bahrul? ya mungkin ada sih. Ya ada, cuman ya kembali lagi kalau semisal ada kayak gimana ya, kayak pelanggan gitulah, walaupun itu teman kamu sendiri mintanya bisa tapi murah atau nggak gratis gitu. Nah ini kamu mau ambil atau enggak, itu ya juga tergantung kebutuhanmu. Kalau semisal kamu benar-benar lagi kebutuhan desa nih, tapi ya walau temanmu mintanya ya harga yang murah, ya itu ya terserah kamu mau ngambil apa enggak gitu. Kalau aku sih bakalan enggak gitu. Tapi kalau harga murah masih mending ya daripada gratis kalau saya loh. Tapi kalau harga murah ya itu tadi, Ya, saya setuju ke Mas Bahrul. Dalam artian kita kerjakan tapi minimalis gitu, tidak sedetail dan tidak sebagus apa yang diharapkan gitu. Ada iyalah, ada gitu lah. adapun kalau Dia pengen iya. bagus ya udah tambah gitu. Iya bener itu. Tambah uangnya gitu. Adapun kalau dia komplain gambarnya tidak bagus, ya sudah kita suruh, ya sudah Anda bayar lagi gitu. Karena kita juga bekerja secara profesional gitu. Kalau untuk itu sih ada hitungannya gini Gus. Kalau semisal ya dia nilainya murah, kalau dia komplain gitu ya, gambar kamu kok nggak bagus sih, ya kita revisi cuma 1 hari doang gitu. Ya. Oh, Tetap seperti ada itu. revisi kan karena kan ya ada kode sih, kamu pasti tahu lah pelanggan adalah raja gitu lah. Oh, ya. Tapi kalau menurut saya ya, ini bisnisnya Mas Bahrul ini ya, dalam artian walaupun susah secara mikir ya, tapi ada enaknya karena tidak ada resiko. Dalam artian mungkin kalau gambar gagal kan masih bisa digambar lagi ya, daripada mungkin iya, walaupun ya memang semua pekerjaan itu susah dan berat, tapi dalam artian itu kalau saya lihat itu di desain itu dalam artian kalau gagal kan bisa menggambar lagi. Beda kalau kayak kerja jual makanan gitu, kalau busuk kan nggak laku, misalnya kayak nggak laku lama gitu, terus mungkin makanannya sudah membusuk atau sudah sudah berjamur seperti itu, tidak akan laku lagi, apalagi telur gitu kan. Saya sedikit cerita, nggak apa-apa Mas? Oh nggak apa-apa. Oh ya, jadi nggak apa-apa sih, sekalian juga sharing-sharing pengalaman ya. iya, jadi saya ini kan diajak berbisnis telur ya. Jadi buat penonton via kami yang tidak tahu bahwasanya saya itu bekerja sebagai pengantar telur setiap hari ya. Jadi dalam berbisnis telur ini cukup ada kesusahan dan kerumitan yang harus dijalani setiap harinya. Apalagi telur itu setelah kita timbang itu kan, kita telur itu per petinya 10 kilo ya Mas ya, satu peti 10 kilo ya. Setelah kita timbang sesuai timbangan itu, lalu kita cek kembali besoknya, itu ada saja penyusutan gitu. Karena apa? Telur itu kan dalamnya sifatnya benda cair ya Mas, itu bisa menguap ternyata. Dan pasti itu turun itu satu telur itu biasanya berapa gram ya, 100 gram atau berapa lupa gitu, itu biasanya turun satu telur biasanya. Itu selalu itu, apalagi kalau di jalan pas kita ngantar itu selalu beresiko. Dalam artian itu kendalanya faktor jalanan, itu mungkin bisa jalanannya berlubang, atau mungkin dalam artian apa istilahnya itu, kualitas telurnya kurang bagus, jadi mungkin kena peti sedikit langsung retak seperti itu ya. Karena pelanggan sendiri itu sangat mengkomplain akan hal itu gitu, ingin yang kualitas terbaik, tapi mungkin pelanggan itu tidak berpikir dalam artian kesusahannya. Walaupun telur ini kan kita nggak buat telur ya, dalam artian kita cuma ambil di kandang dan bersihkan, tapi itu bener-bener berat. Dalam artian beratnya itu untuk membersihkan sendiri, kadang ada kerak atau kotoran yang terlalu keras, kalau kita bersihkan itu iya sampai pecah itu. Iya sampai pecah, dan itu rugi berapa itu pernah teman saya bawa 2 peti itu, dan karena mungkin talinya kurang rapat atau dia mungkin menggunakan tali yang sudah lama dan tidak mengganti talinya, itu akhirnya petinya itu jatuh. Itu 2 peti Mas, 20 kilo, bayangin rugi berapa. Itu satu peti ya, harga akhir-akhir ini itu turun kan, awalnya itu kalau nggak salah 211 ya, itu turun lagi jadi 185, turunnya jauh.
Soalnya harga telur itu tiap hari itu naik turun tidak menentu. Kadang 239, kadang 190 ya. Kadang 225. Jadi intinya ada sisi keuntungan di pedagang telur itu dan ada sisi kerugiannya tiap hari, tidak menentu juga omsetnya. Tapi pas turun terus habis itu petinya pecah itu kan pasti kita rugi juga ya. Banyak sekali faktor dan banyak resiko juga dan harus berhati-hati. Iya sih, untuk masalah kayak kiriman gitu ya. Iya. Belum lagi ya, karena ini juga situasi pandemi juga ya. Iya. Mempengaruhi ini. Ya, Gus ya. Saya saja kirim ya, kan saya disediakan gerobak dan motor kopling itu sama bos saya itu. Itu ada dua sisi di gerobak itu ditaruh 3 peti jadinya itu 60 peti kan. 60 maksudnya 60 kilo. Bener gak? Kan satu peti 10 kilo itu 60 kilo itu. Itu saya membawa seperti itu padahal kecepatan saya itu hanya 30 saja. Tapi karena memang kondisi jalannya mungkin medannya baru dan kita belum tahu di situ kan, kadang pelanggan kan ada yang baru ya Mas ya. Karena kita setiap hari itu promosi telur membagikan brosur kepada masyarakat dan melihat ada nomor WA tertera di situ dan ingin memesan telur kepada kita. Apalagi kan sering gitu bos saya itu promosi online masalah telur ini per petinya gitu. Ada saja pelanggan baru. Dan untuk di Medan Baru sendiri kan kita belum menguasai medannya, nggak tahu jalannya berlubang apa tidak, apakah jalan ini aman atau tidak bagi telur gitu. Kadang kecepatan yang pelan saja kita tidak tahu kalau itu ada lubang gitu, ada saja yang pecah entah 2 atau 3 butir gitu. Apalagi kapannya itu saya memecahkan 5 butir itu ya. Saya akui memang iya, memang kalau enaknya kalau bisnis yang mengenai digital itu memang itu enaknya itu mungkin susah mikir dan susah cari inspirasi, tapi dan dikejar deadline juga ya. Tapi enaknya itu ya itu tadi, tidak ada resiko barang rusak. Tapi kalau bisnis makanan apalagi telur pasti resiko barang rusak itu sangat besar sekali gitu. Dan apalagi penghasilan yang tidak menentu. Untuk masalah barang rusak sih, untuk di desain sih ada. Ada? Masalah ini sih kayak sablonan gitu. Oh, sablonannya toh. Tapi kan dalam artian bukan desainan digitalnya yang jelek, tapi kan itu dari alat sablonnya ya Mas ya. Enggak, ini yang untuk kayak desain untuk lebih ke arah percetakan sih. Ada kayak masalah kerusakan ada. Kalau yang untuk digital sih ada sih, untuk masalah kayak gimana ya, kayak datanya korup gitu kadang juga itu juga ada sih. Kalau untuk ya semua pekerjaan sih mungkin ada barang yang rusak gitu pasti ada lah. Oh iya ya Mas ya, kalau misalnya kayak PC-nya itu kena virus itu kan pasti file itu bisa korup ya Mas ya. Mungkin kita salah membuka link atau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan link-link penyebar virus seperti itu, sehingga PC kita terkena virus, akhirnya filenya rusak gitu. Itu juga bisa ya Mas ya. Bukan lebih ke ya virus juga bisa, cuman ya kayak gimana ya, kayak datanya korup, tiba-tiba korup gitu, itu ya juga mempengaruhi sih. Kok nggak bisa desainnya, kok nggak bisa muncul gitu. Nah itu kadang ya ada yang komplain gitu, baru nanti ya segitulah perbaikan lagi. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh? Ada sih Gus, kalau untuk di desain sih ada. Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh? Yang menyebabkan file mudah korup selain terkena virus itu. Soalnya kalau penyimpanan nggak apa-apa kok tiba-tiba korup gitu. Kalau untuk masalah ini sih pernah sih desain ya. Iya. Pernah gitu kayak dapat kerjaan gitu. Ya. Ya itu minta desainin kayak vektor. Nah tiba-tiba pas dia cetak itu nggak bisa, katanya nggak, ya hasil vektorannya itu nggak bisa dicetak gitu. Iya itu mungkin karena ada kayak script datanya gitu yang agak error gitu. Nah itu kan terkadang kan saya harus benerin lagi nih kayaknya. Oh itu juga pengaruh ya berarti ya Mas ya? Kalau biasanya Oh. iya pengaruh gitu.
Iya, iya, iya. Jadi memang di dunia digital sendiri tuh ada resiko kerusakan barang juga ya Mas ya. File juga ya. Ya ada, cuman dalam berupa kayak apa ya, kayak visual gitu yang kerusakannya nggak seperti kayak gimana ya, kayak barang rusak ya kayak gitulah. Ya ada sih. Lah kalau saya Mas, itu kan kayak kan ada memory card 16 giga itu. Itu kan ada file banyak sebesar 9 giga, ada foto-foto kenangan dulu gitu, foto-foto ke tempat wisata sama musik-musik ya. Itu saya lihat itu banyak file musik yang rusak dan foto-foto saya terdahulu itu banyak yang tidak bisa dibuka itu. Padahal kemarin nggak apa-apa itu. Itu penyebabnya gimana tuh? Kan itu filenya kan juga korup gitu berarti. Waduh, kalau untuk itu, kalau masalah korup gitu sih agak sudah parah sih kalau masalah kayak gitu. Biasanya sih kayak saya cari dulu masalahnya di mana gitu, saya buka datanya dulu. Itu kan katanya ya ada pencurian data gitu katanya. Kalau saya dengar-dengar ya ada. Ya, terus saya buka kayak ya, kayak di file itu kan pasti kan kayak ada data penyimpanan lagi sih. Iya. Saya lupa formatnya gitulah. Kalau semisal emang nggak bisa dibuka ya itu sudah parah juga sih kalau itu. Itu kendalanya dari memori atau apa Mas? Lebih tepatnya sih memori sih kalau itu. Memang memorinya sudah harus mengganti ya. Soalnya saya kata teman saya itu ya, kan saya tanya-tanya itu terlalu sering saya bongkar pasang. Ya memang kadang-kadang saya bongkar pasang gitu dengan tujuan untuk memindah file, mengamankan file. Seperti itu. Itu pengaruh ya Mas? Nggak ngaruh sih kalau itu sih. Nggak ngaruh. Untuk bongkar pasang nggak ngaruh. Perasaanku lebih ke memorinya gitu, kayak akses datanya gitu untuk kebaca di kayak HP atau ke komputer gitu. Oh, soalnya kan ada Mas, kayak memori yang baru itu tapi berapa bulan udah rusak. Terus ada memori yang udah lama, tetapi ya masih awet-awet aja gitu. Itu gimana tuh? Ya, ya itu tadi kembali ke akses data juga. Kan karena korup kan biasanya kan masalahnya itu di ini sih Gus, kayak akses datanya gitulah. Kayak tempat untuk menghubungkan datanya gitu. Kalau semisal di bongkar pasang sih, aku lihat itu ya saya juga selalu bongkar pasang gitu, cuman ya nggak ada masalah sih kalau untuk itu. Ya ya. Soalnya kan katanya itu. Malah aku malah berpikir iya. mungkin yang masalah ini kayaknya memorinya gitu. Mungkin memorinya kurang awet gitu. Iya. Oh seperti itu ya. Tapi kalau datanya dikembalikan lagi bisa nggak tuh kira-kira file-file yang udah rusak tuh? Waduh, itu kalau untuk laptop sih masih bisa. Iya. Kalau untuk ya kayak data-data lama sih, kalau misal dari flash disk atau enggak dari memori gitu, waduh, agak susah mungkin. Bisa cuman agak susah, agak ribet gitu. Aslinya sih bisa, cuman ribet gitu. Ya gitulah. Kembali lagi ke kemampuan orangnya bisa ngembalin apa enggak gitu. Jadi intinya memang sekalian beli baru aja ya kalau memang rusak ya. Ya memang harus merelakan datanya hilang gitu tadi. Iya, kadang sih merelakan gitulah. Kenangan ya semisal kayak aduh, memori saya penuh dengan kayak kenangan teman-teman nih, masa harus pengen ku munculin lagi, masa nggak bisa. Waduh, kayak ada opsi gitu, benerin atau ya direlakan gitulah di kayak di apa ya, kayak di format gitulah. Kalau saya itu memang untuk mencegah hal itu ya, memang saya sengaja memindahkan file-file yang ada di memori saya ke memori yang baru. Makanya saya itu tiap tahun itu beli memori apa, jaga-jaga sebelum rusak itu memori itu. Selalu itu. Karena kalau sudah rusak, wah pusing saya, data hilang semua. Makanya saya itu selalu kan foto kan di Facebook banyak ya itu ya. Itu saya simpan di situ, jadi jaga-jaga kalau memori rusak saya bisa download lagi foto itu.
sama ini Gus, kan biasanya kan contoh nih, Iya. aku ya juga pernah ngalamin ya, desain-desain saya kan juga pernah rusak gitu. Nah itu terkadang saya itu pindahnya kan ya juga lihat sih untuk beli memori, wah nggak ada budget gitulah. Kadang ya saya pindah ke Google Drive gitu juga pernah gitu. Oh iya ya, bisa disimpan di Google Drive. Itu ada beberapa file saya itu yang kesimpan ke Google Drive. Tapi penyimpanannya penuh tapi. Jadi ada yang nggak kesimpan juga gitu. Lah itu triknya nambah penyimpanan gimana tuh di Google Drive tuh? Waduh, untuk nambah penyimpanan di Google Drive sih biasanya bayar tuh. Oh, beralih ke premium ya? Iya, lebih ke premium gitu. Oh, wah kalau berbayar Tapi gitu ya, sih. udah lumayan sih kalau Google Drive, kalau nggak salah 15 giga kalau nggak salah. Tapi kadang ya memang mungkin foto saya terlalu banyak ya dari masa MTS juga ya. Dari MTS itu. Nah aja. Iya. Kan kalau lihat-lihat foto itu bisa mengingat masa-masa yang lalu. Oh, saya dulu begini. Seperti itu. Iya. Ya balik tadi yang masalah desain itu tadi. Itu berarti itu kadang pernah nggak ngalamin kayak misalnya nih pas habis didesain gitu selesai kan, finish misalnya, itu di komputer itu masih baik-baik aja file desainnya, tapi pas dikirim rusaknya itu malah ke konsumennya. Pernah nggak? Kalau itu sih pernah. Pernah. Gimana tuh ceritanya? Pernah. Saya kan pernah sih kayak kirim desain gitu, formatnya itu kayak semisal itu ya PSD ya. Ya. Saya kirim ke konsumennya, yaitu mintanya lewat kirim ke Gmail. Nah pas dia download desainnya itu lewat Gmail, nggak bisa gitu. Oh Nah alah. mau nggak mau ya saya terpaksa gitu. Kirim lagi. Saya kayak gimana ya kak, ganti format gitu. Hmm. Ganti format, lalu kirim lagi gitu. Tapi dalam artian file di PC-nya Mas Bahrul ini masih baik-baik saja ya, nggak ada yang rusak gitu. Iya, masih baik-baik saja gitu. Ya. Oke, itu kali aja Mas Bahrul ada saran nih, mungkin ada kayak desainer pemula gitu yang ingin memulai gitu. Mungkin ada masukan-masukan agar memicu mereka agar bersemangat untuk desain walaupun sepi apa garapan lah kayak gitulah. Silakan. Untuk saran-saran sih, ya walau ya semisal sepi ya, tetaplah berkarya. Waduh, masuk keren. Terus buat kayak portofolio gitu, biar namamu itu kayak apa ya, kayak dikenal gitu, dan juga karya-karyamu gitu. Wah, masuk. Terus ini ada pesan terakhir nih yang mau disampaikan ke penonton kali aja ingin memulai bisnis tetapi masih ragu dalam mulai bisnis. Nah, silakan disampaikan. Untuk bagi para pemula sih, untuk memulai bisnis, pikir-pikir dulu yang jauh. Ya. Kamu mau bisnis apa? Habis itu jangan lupa, kamu bisa kayak ikhtiar nggak sama bisnis kamu itu. Sudah seperti itu ya, Mas. Itu aja. Oh iya. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kalau kalian misalnya ingin buka bisnis apa, misalnya ingin buka bisnis makanan atau misalnya ingin membuka bisnis pakaian dan segala macam itu, kalian itu memang harus benar-benar pasti ya. Dan kalian harus berusaha untuk mencapai apa yang ingin kalian capai itu tadi ya. Dengan tentunya perjuangan dan pemikiran, dan kalian harus terus berpikir. Karena banyak orang ini Mas, yang dia itu udah merasa udah saya gagal, pasti sepi, pasti ini. Sudah dari awal itu udah kecewa. Memang awal-awal sepi wajar ya Mas ya. Oh wajar kalau itu. Iya, makanya dari Yang susah itu ini Gus, Iya. ikhtiar. Lah itu ikhtiar, istiqomahnya agar dalam artian bisnis ini masih terjaga walaupun sepi, rame itu tetap jalan. Lah itu yang susah itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian yang nolep
Itu kalian itu harus ada pemikiran yang berkembang ya, ingin memulai suatu usaha atau karya gitu. Yang di situ kalian bisa mendapatkan hasil di situ dan menimbulkan dampak positif bagi konsumen dan juga kalian sendiri ya. Itu kalian harus mengembangkan hal itu teman-teman. Ya sudah, cukup segitu dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Mas Bahrul sudah datang di podcast Via Kagami. Ya, dan juga jangan lupa subscribe Via Kagami channel, dan juga Mas Bahrul punya sosmed. Apa nama sosmednya? Untuk Facebook sih namanya Bahrul Ilmi. Nah, follow guys, itu ada linknya, nanti saya taruh di bawah. Ya cukup segitu dulu. Ya saya pamit undur diri. Saya Via Kagami dan Mas Bahrul Ilmi. Ya, kami mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye.